Demit, makhluk halus dalam mitologi Jawa yang berinteraksi dengan kehidupan manusia. Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil yang dihantui oleh berbagai kejadian aneh dan misterius. Warga desa seringkali mengalami gangguan dari sosok tak kasat mata yang mereka sebut sebagai Demit. Desa tersebut memiliki seorang dukun atau paranormal yang sering dimintai bantuan untuk mengatasi gangguan tersebut. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang pemuda desa yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Dia berusaha mencari penjelasan rasional atas kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desanya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan secara logis. Di sisi lain, cerita ini juga mengungkapkan bagaimana keyakinan dan ketakutan terhadap makhluk halus dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan psikologis masyarakat desa. Melalui berbagai peristiwa yang dialami oleh para tokohnya, lakon ini menggali lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan dunia gaib, serta bagaimana budaya dan kepercayaan lokal memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya khas teater gandrik yang menggabungkan humor, kritik sosial, dan unsur-unsur tradisional Jawa, Demit berhasil menyajikan sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugah pemikiran tentang kepercayaan, budaya, dan realitas mistis tentang masyarakat Jawa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, inilah Demit. Selamat menyaksikan.
Jadi tidak hanya cukup bermodal rezeki saja. Kamu harus menerorkan bukan sedang itu. Sebab selama ini kamu belum pernah maksud saya. Oh, jadi selama ini Pak Raja belum pernah rasa puas. Yang ngomong dong Pak Raja. Ya, kadang-kadang puas, tapi ya seringnya tidak. Sebab selama ini kamu belum pernah ikut memecahkan masalah proyek kita. Misalnya soal penduduk desa yang berbondong-bondong sini meminta pekerjaan, kamu ikut menyelesaikan apa? Juga tidak. Terus soal pekerja yang desak, soal konversi di bank itu, kamu ikut menyelesaikan apa? Juga tidak. Pak Raja, Bapak jangan menyalahkan saya. Pak Raja tahu, tanah di sini tuh Pak, labil, mudah longsor. Saya sudah mengusulkan Pak, agar dibuatnya sistem tersebut. Dan soal pohon proyek itu, saya memang tebang Pak, meskipun sudah menggunakan traktor. Itu artinya kamu percaya dengan pemikiran desa? Bukan begitu Pak Raja. Kita sebagai orang baru di sini, sebaiknya kita menghargai Pak pemikiran yang ada di sini. Itu artinya kamu tahu bahwa pohon itu ada penunggunya, ada demitnya. Katanya isimu, lah kerja demit. Katanya jujur, lah kau mendesak. Baik, Pak Raja. Bapak boleh tidak percaya pada saya. Saya tidak akan sakit hati. Tapi saya masih punya cara yang lain yang bisa digunakan untuk proyek ini. Sulit. Soal teori, saya percaya betul bahwa kamu bisa. Tapi yang penting prakteknya. Praktek! Buktikan cocok tidak dengan proyek kita. Boleh saja Pak. Bagaimana kalau misalkan pohon yang ada di sana tidak usah kita tebang, dan sebagai gantinya kita bikin saja jembatan untuk masuk ke komplek ini. Kan membuat jembatan itu sudah masuk dalam DIP, daftar desain proyek. DIP. Kalau saya juga bisa. Lah saya ini pemborongnya. Saya juga ikut mengawal pengguna DIP itu kok. Ya kalau begitu tidak ada masalah kan Pak? Lah kok tidak ada masalah bagaimana? Kalau jembatan itu jadi kuat, saya tidak bisa muter. Lumayan jembatan itu. Tapi ingat Pak Raja, proyek ini proyek besar Pak. Dan Bapak adalah pemborong yang bonafit. Dan saya sendiri sebagai konsultan menginginkan Pak agar proyek kita ini betul-betul berhasil. Tapi ingat Suli, kamu konsultan saya. Artinya manusia saya pemborong yang untung. Nah konsultan dong yang bikin untung. Tapi Pak Raja harus ingat akibatnya nanti. Akibatnya nanti yang penting untung sekarang. Sudah. Sejak tadi kamu cuma omong-omong terus. Oh iya. Yang penting ini surat dari kabupaten. Cepat. Iya, Abang. Besar, dan goblok. Ini dia nih. Pasti Pak Raja suka. Pak Raja, ayo Pak Raja. Ini kesempatan bagus Pak Raja. Nah, kalau misalkan Pak Bupati datang, kita beberkan saja kesulitan yang kita hadapi. Goblok! Itu namanya cari penyakit. Sama kuat dan kocok begini. Bicara saja yang baik-baik. Kejelekan itu perkara intern. Dan masalah ini sebetulnya bukan tugasmu. Nah tugasmu adalah memecahkan semua persoalan kita hadapi. Nah termasuk yang pekerjaan mendesak itu. Selesaikan dengan cara cepat dan murah, Suli. Bisa ekor kayak gini. Bisa berdarah lagi.
Biar kelihatan aja. Biar kelihatan waras. Lantas saat itu berlangsung kita suruh. Setelah itu mati kurang apa sih? Saya tidak suka. Itu pembunuhan. Sudah. Sekarang kita bikinkan senteks tentang penyambutan itu. Tidak bisa Pak Raja. Itu bukan tindak tugas saya. Sebaiknya. Asli. Sepertinya kamu ini tidak tahu sih. Katanya cuma jadi kamu. No. Sulit. Baru saya ngomong, lah sudah hilang. Dasar memang usutan goblok. Bahkan dia benar-benar hilang. Jadi merinding. Ini pasti lapar. Hai guys. Lagi bersama aku Kuti Bongkel. Oh ya, lihat nih, baru aku kemasan jadi berguna kan guys. Oh ya guys, aku masih mau berceria nih, buat ngajin konten. Aku tuh kasih orang itu guys. Oh ya guys, aku sini tadi nggak sendiri kok guys. Aku sini tadi baru sama temen aku. Aku panggilin ya. Inilah kita sambut Egrang. Inilah kita sambut Gandaruan. Inilah kita sambut Willow. Katanya pria ini demi priai. Lah kau kurangkan. Kau ketemu pimpinan demit itu harus yang sopan. Ada buku tamu. Ya, ada satpam. Dia lapor dulu. Apa kamu bilang? Kenapa omongan menjadi seperti itu? Kita ini baru saja terkena musibah. Teman-teman kita banyak yang menderita. Ini keadaan darurat. Kok kamu sempat-sempatnya bicara berkata seperti itu? Apa kamu ini sedang kesurupan manusia? Loh, Danti. Bicara kok tiba-tiba kiri-kirian. Apa kamu bilang? Ke kiri-kirian. Ketahuilah, ke kiri-kirian, ke kanan-kanan itu adalah istilah manusia dari jagat kasar. Kita pengemis tidak mengenal istilah seperti itu. Sebab kita ini adalah demit universal. Oh, Kita ini berdesak. Berusaha banyak bacot. Ayo, kita dobrak saja rumah di komplek. Ayo. Hasilnya. Sini. Dobrak saja. ayo. Itu. Satu. Dua, tiga. Itu dia.
Iwas diangker-angker. Ada persoalan apa kau berteriak-teriak? Aduh, ketiwasan Rai. Para manusia-manusia itu telah memporak-porandakan tempat tinggal kami. Para demit. Betul, Mister. Ekologi para demit sudah nyunyah oleh bangsa manusia. Tempat tinggal para demit sudah ludes semuanya. Kita digusur, Rai. Betul, Mister. Kita digusur. Kita tidak digusur. Digusur, Mister. Digusur. 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 Ya pindah tak. Bukankah jagat kita ini luas dan bukan semalam? Apalagi kalian ini cuma demit. Bukan kalian senantiasa menyediakan diri untuk digusur-gusur terus. Lah, wong manusia saja dengan gampang begitu kok. Sudahlah, terimalah panggilan kalian itu dengan tulus ikhlas. Sehingga kelak kalian bisa dikatakan demit yang berbudi luhur. Tapi harga diri kita, Rai. Kita tidak hanya bisa berdiam diri saja melihat semua kenyataan ini. Kita mesti mengadakan perlawanan terhadap mereka. Harus. Benar, Mister. Jika kita coba pasif, lalu generasi muda para demit mau ditaruh di mana, Mister? Lantas, kita harus tinggal di mana dong? Kalian ini loh, demit kok heroik banget. Udah, sebaiknya persoalan yang tampak gawat ini kita bicarakan saja dengan yang lapang. Kita bicarakan face to face, heart to heart. Oke? Oke. Bagus, mestinya begitu. Kompak, persis penataran. Ayo, sekarang ngomonglah yang gamblang. Apa mau kalian? Jadi begini, Mister. Berdasarkan yang kami lihat sendiri dengan mata telanjang, bahkan dengan berbagai sudut pandang dan cara pendekatan, kita bisa menganalisis hal. Tindakan-tindakan manusia dari diktator itu sudah tidak lagi mengindahkan pertimbangan-pertimbangan etis dalam kerangka dan